Dengar hal tersebut, mereka sangat terkejut, Dayat, Amir, dan teman-temannya. Nyatanya kalau misalnya dia berenang, dia bakal terseret ombak dan tidak bisa kembali lagi. Seru juga ternyata ya. Oke, kembali lagi bersama gua Ferdi Arifin Ilham dalam segmen Jelajah Mistis. Kali ini gua ingin menceritakan tentang Alas Purwo. Alas Purwo itu adalah taman nasional yang terletak di Banyuwangi bagian selatan. Nah, tempat ini terkenal dengan wisata yang katanya sangat angker. Nah, mari kita gak usah lama-lama, kita simak ceritanya berikutnya. Nah, ada sebuah cerita yang bernama Dayat. Dayat ini pada tahun waktu itu tuh 2009. Dayat itu masih kelas 2 SMA. Nah, pada hari itu Dayat lagi sedang liburan. Dia pingin liburan ke Jogja untuk menemui abangnya. Nah, berangkatlah si Dayat ini untuk pergi ke rumah abangnya. Sesampainya di rumah abangnya, dia diajakin sama abangnya untuk touring ke Banyuwangi. Nah, si Dayat ini kaget. Bang, mau ngapain kita ke Banyuwangi? Nah, rencana si abang ini, dia ingin ngajakin camping katanya, sama katanya si abangnya ini penasaran apa sih yang ada di Alas Purwo itu. Pokoknya saking penasarannya makanya dia pingin ngecamp ke tempat Alas Purwo itu bersama teman-temannya dan adiknya juga. Nah, perginya ke Alas Purwo itu hanya cukup menggunakan motor dan peralatan camping. Jadi mereka berangkat naik motor, ada sekitar 12 orang pada waktu itu. Nah, abangnya si Dayat ini bernama kakak Amir, sebut aja lah Amir. Nah, abis kakaknya Amir, terus teman-temannya itu ada yang bernama Opik, Rio, Edo, Abi, Roger, Beno, Roni, Septa, terus Dimas, Reno, dan Dayat sendiri. Nah, itu jumlahnya 12 orang. Nah, mereka pun berangkat sehabis maghrib. Dia jalan lah naik motor. Tapi si Dayat ini kan dia masih kecil ya. Akhirnya dia dibonceng lah sama abangnya. Pas berangkat tuh menuju ke Banyuwangi, dari Jogja ke Banyuwangi. Nah, kakaknya si Dayat ini selalu memikirkan kondisi yang lain, terutama si Dayatnya sendiri, karena dia orangnya sebagai, bisa dibilang kalau kata kita mah sebagai pemimpin lah. Dia selalu mengawasi yang lainnya, takut ada apa-apa yang terjadi. Kan nggak boleh seenaknya kalau misal kita yang ngajak tapi kita nggak mau merhatiin teman-teman yang lainnya juga ya. Nah, hingga akhirnya mereka berhenti di warung, itu di perbatasan Jateng dan Jaktim. Nah, waktu mereka lagi asik makan, penjaga warung itu bertanya kepada sekelompok si Dayat ini, mau kemana anak-anak? Mau kemana anak-anak hal ini rame-rame begini? Ditanya oleh bapak-bapak penjaga warung. Nah, si Dayat dan teman-temannya pun, dan teman abangnya pun menjawab, ingin ke Alas Purwo, nah, Pak. Nah, bapak itu pun ketika kaget. Kalian harus hati-hati karena tidak sembarangan orang datang ke sono, apalagi kita harus jaga sikap, katanya. Bapak-bapak ini pun kaget sampai bilang, nekat amat ya ini anak-anak, apalagi ini malam satu suro, mereka ingin berangkat ke Alas Purwo. Emang mereka mau ngapain, tujuannya? Nah, mereka berangkat ke Alas Purwo itu beberapa kali, di perjalanan itu beberapa kali mereka istirahat. Nah, di setiap peristirahatannya itu mereka juga ditanya terus sama penjaga warung, mau kemana dek rame-rame? Pasti selalu ditanya. Pas dijawab tentang Alas Purwo, pasti jawabannya selalu hati-hati. Dan apa tujuannya? Pasti selalu ditanya begitu.
Si Dayat pun bingung dan teman-teman abangnya juga ikut bingung, karena setiap perjalanan saat mereka istirahat pasti selalu ditanya dan selalu dijawab dengan hati-hati ya deh. Nah, di sini Dayat dan teman-temannya makin penasaran, emang ada apa sih di Alas Purwo itu. Dayat pun berkata, "Bang, kenapa sih kita harus datang ke Alas Purwo pada malam 1 Suro?" Dengan kata yang dengan sambil marah lah gitu. Nah, abangnya si Dayat pun jawab, "Ya kita sudah mau sampai Banyuwangi, masa kita harus pulang lagi sih ke Jakarta? Itu kan perjalanan yang sangat jauh, jadi tanggung kalau kita pulang." Nah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Pas di saat sudah perbatasan dengan hutan itu, di gang, kalau kata kita mah di gang Alas Purwo, mereka berhenti sejenak untuk melakukan foto-foto. Biasalah anak zaman sekarang, pasti kalau ada apa-apa foto dulu karena buat ke sosial media gitu. Akhirnya setelah mereka foto-foto, mereka melanjutkan perjalanan. Nah, gak lama dari perjalanan itu, motor dari salah satu temannya si abangnya Dayat ini tiba-tiba mogok, gak tahu kenapa. Nah, setelah diperiksa, dibenerin lah sama teman-temannya, itu motornya nggak mau nyala sedikit pun. Walaupun udah gimana caranya, udah berbagai cara, tetap gak mau nyala. Akhirnya mereka kebingungan, bagaimana ini? Karena kalau ditinggal kan nggak mungkin motor, apalagi di tengah-tengah hutan kayak gitu. Akhirnya nggak lama datanglah kakek-kakek. Kakek-kakek itu nyamperin ke anak-anak yang gerombolan si Dayat ini. Saat itu ditanyalah, "Mau kemana nak? Ini udah malam loh." Akhirnya dijawab sama abangnya Dayat, "Kita ini pengen touring, pengen jalan-jalan ke Alas Purwo." "Emang tujuan kamu apa?" ditanya sama paman kakek-kakek itu. Kata, "Ya kita tujuannya pengen ngecamp, pengen tahu lah apa tentang Alas Purwo ini." Nah, kakek-kakek itu pun sambil menjawab, "Kalian harus hati-hati ya, tolong jaga sikap, jangan seenaknya." Nah, anak-anak ini pun menjawab, "Siap kek, kita akan jaga sikap, kita akan tenanglah kek, pokoknya kita niatnya di sini baik kok." Nah, akhirnya kakek-kakek itu mengusapkan mesinnya dan seketika motor itu pun nyala. Motor itu nyala, yang tadinya mati mogok, gak tahu kenapa tiba-tiba nyala saat diusap oleh kakek. Nah, kakek ini pun akhirnya melanjutkan jalan, dan gerombolan si Dayat pun akhirnya saking tenanglah gitu, akhirnya motornya nyala, dia melanjutkan perjalanan lagi, takut kemalaman nantinya. Akhirnya lanjut perjalanan. Nah, pas nggak lama dia berhenti melihat ada pendopo di Alas Purwo itu. Pendoponya lumayan luas lah kalau dilihat dari dekat mah, kalau dari jauh ya lumayan biasa aja. Nah, akhirnya si Dayat dan teman-temannya pun akhirnya datanglah nyamperin ke tempat pendopo itu, dan dia izin untuk ke juru kuncinya untuk ngecamp di tempat situ. Akhirnya diizinin, untungnya tuh diizinin sama juru kunci. Akhirnya diizinin, mereka buka tenda dan prepare, siap-siap gitu untuk terus istirahat. Akhirnya mereka istirahat di tenda itu. Nah, si Dayat dan temannya itu ngelihat di arah pendopo, kok di tengah-tengah hutan ini ada orang ya. Terus begitu pakaiannya pakaian adat Jawa berada di pendopo itu. Nah, akhirnya mereka kan tidak tahu apa-apa ya biarin aja, mungkin mereka lagi apa gitu. Mereka ya udah biarin aja lah. Saat itu mereka melanjutkan dengan rutinitas mereka dengan makan, terus ada yang tidur, ada yang jaga tidur. Tapi si Dayat ini dia emang karena masih kecil lah, di bawah umur gitu, si Dayat ini tidur terus dia. Nah, si Dayat ini dia bermimpi ketemu kakek-kakek yang tadi. Kata kakek-kakek itu, "Kalau kamu penasaran, datanglah ke pantai." Katanya begitu ucap si kakek-kakek. Akhirnya si Dayat tidur. Nah, abangnya si Dayat ini dan teman-temannya, dia akhirnya ngobrol sama juru kunci tentang pendopo itu.
ngobrol lah, pokoknya ngobrol kecil-kecil lah mereka. Dia bertanya, itu kok di Pondopo ada yang bersih-bersih ataupun apa gitulah, kayak rutinitas. Nah, dijawablah sama juru kunci ini. Nah, jadi katanya Pondopo itu memang dibersihkan, apalagi menjelang saat malam satu suro, dimana nanti tuh malam bakal ada tamu istimewa yang berkunjung ke Pondopo itu. Sebenarnya Pondopo apa sih yang mereka ketemuin itu? Akhirnya si Amir ini datanglah ke Pondopo. Pas di saat di Pondopo itu dia melihat ada makam yang ukurannya itu sekitar 7 meter, dan di situ banyak orang yang berziarah dengan menggunakan pakaian adat Jawa. Waktu terus berlanjut, dan ketika Dayat dan teman-temannya ini sedang mengamati ke arah pendopo dari tenda itu, ya karena memang jaraknya dari tenda ke pendopo itu cukup dekat lah, dan ada beberapa mobil yang datang ke sana. Karena penasaran nih, teman-temannya si Dayat dan abangnya itu, akhirnya mereka samperin itu tempat pendopo itu isinya apa sih. Sampai di sana mereka membuka pintu pendopo itu. Nah, di saat buka pintu pendopo itu mereka kaget melihat ada orang-orang rame. Padahal mereka tidak tahu orang-orang ini datangnya pas kapan sih gitu. Nah, mereka melihat orang-orang ini sedang ziarah bukan ziarah, dia sedang kayak ritual-ritual gitu menghadap ke satu ruangan. Nah, satu ruangan ini pintunya kebuka. Di depan dekat ruangan ini itu banyak sesajen. Nah, di dalam ruangan itu saat diamati oleh teman-temannya si Amir ini, dia melihat bahwasanya itu ada foto perempuan pokoknya, dan ternyata itu adalah Ratu Kidul. Si Dayat yang saat itu dia bingung, langsung melongo gitu, kok aneh gitu, ada orang yang berpakaian adat Jawa pakai belangkon, dia sedang ngelakuin apa ya gitu di depan ruangan yang ada foto Nyi Roro Kidul. Akhirnya mereka pun langsung nanya kepada juru kunci setempat karena kebingungan. Amir pun berkata kepada juru kunci, "Maaf bah, itu di dalam pendopo ada apa ya? Kok orangnya kayak pakai pakaian adat Jawa sih?" Juru kunci ini pun menjawab, mereka datang di malam tertentu, dan datangnya itu pun secara tiba-tiba katanya. Gak ada satupun yang tahu katanya, termaksud saya sendiri. Juru kunci itu berkata. Amir pun menanya lagi, memangnya ritual apa kek yang dilakuin? Kakek ini pun menjawab, juru kunci ini menjawab, memanggil Ratu Kidul katanya. Amir, Dayat, dan yang lainnya merinding dia saat mendengar katanya sedang memanggil ritual Ratu Kidul. Dia pun merinding. Ya kan, karena mereka itu kan dia anak kota ya, anak orang-orang yang jauh lah dari kayak misal hal-hal kayak gitu mah. Jadi mereka seketika ngedengar gitu pasti langsung kaget, karena jarang bagi mereka gitu ngalamin yang seperti kayak gitu. Akhirnya hari semakin malam. Nah, mereka itu tiba-tiba terkejut. Akhirnya diajaklah masuk ke pendopo tersebut oleh orang-orang yang tadi. Nah, ternyata orang-orang tersebut itu sangat welcome ataupun sangat selamat datang lah gitu. Mereka diajak makan, diajak ya ngobrol-ngobrol gitulah tentang apa gitu, makan kayak dijamu aja gitu pokoknya. Setelah itu mereka akhirnya pulanglah ke tempat tendanya, tapi bukan langsung makan langsung pulang ya, ini teh ceritanya. Jadi mereka langsung beres makan, ngobrol sebentar, langsung mereka balik untuk beristirahat di tenda. Makanya di tenda itu juru kunci itu dia datang dan dia ngajakin nih ke si Dayat, si Amir dan teman-temannya ke pantai yang ada di Alas Purwo. Nah, teman-temannya dan Dayat Amir pun kaget. Oh, ternyata ada ya pantai di Alas Purwo ini. Akhirnya mereka ke pantai dengan jalan kaki. Karena di malam itu, si Dayat juga ngerasa suasana kayak beda gitu sama malam-malam biasanya. Juru kunci ini pun menjelaskan, memang kalau di malam satu suro ini ombak pantai itu emang seperti itu, sangat deras dan bahkan bisa
menenggelamkan orang gitulah, menarik orang. Dan di situ juga banyak sesembahan yang ditaruh di sekitar pantai tersebut. Katanya kalau ada yang makan makanan tersebut, dia bakal terseret, pokoknya dia bakal terseret ombak. Mengerikan juga ternyata. Juru kunci ini pun berkata, pantai ini itu adalah salah satu pintu menuju istana, katanya, ke istana Nyi Roro Kidul, Ratu Nyi Roro Kidul. Jadi siapapun yang berenang di pantai Nyi Roro Kidul ini, dia 101% tidak akan selamat, katanya. Dengar hal tersebut, mereka sangat terkejut, Dayat, Amir, dan teman-temannya. Nyatanya kalau misalnya dia berenang, dia bakal terseret ombak dan tidak bisa kembali lagi. Serem juga ternyata ya. Saat teman-temannya si Amir dan juru kunci dan si Dayat ini kembali ke tenda, ternyata di pendopo itu sudah makin sepi. Dan katanya sih mereka akan kembali saat tengah malam nanti, ketika Ratu Kidul akan datang. Akhirnya mereka kembalilah ke tenda untuk menunggu tengah malam. Mereka ingin melihat apa sih yang akan terjadi di tengah malam ini. Pada akhirnya mereka itu ketiduran semua nih, sampai nggak ada yang bangun lah. Nah, baru bangun pada jam 3 pagi. Nah, saat bangun, kok ini udah jam 3 pagi? Ini ritualnya udah selesai apa belum ya? Kira mereka menuju ke pendopo. Nah, saat mereka menuju ke pendopo, mereka melihat, ternyata udah pada sepi. Dan ada orang di situ berkata, ritualnya sudah beres, nak. Kamu telat datangnya. Gak lama datang lagi tuh juru kunci yang tadi sering nemuin dia pas tadi malam. Nah, di situ juru kunci itu mengajak si Dayat, Amir, dan teman-temannya itu untuk ke makam legendaris, katanya mah. Anjay, legendaris, mantap. Mana di tempat tersebut banyak orang yang memakai pakaian adat, pokoknya. Dan dia sedang ziarah di situ. Dan Amir dan teman-temannya itu juga nggak banyak nanya karena mereka juga masih baru lah di situ. Jadi dia nggak terlalu banyak tanya, dia cukup memperhatikan saja. Dan akhirnya mereka baliklah ke tenda dan melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti makan dan segala macam. Dan mereka akhirnya kembali tertidur. Nah, hingga di pagi harinya ada sebuah hal yang mereka kagetnya itu juga benar-benar aneh lah. Kaget, benar-benar kaget. Nah, paginya mereka bangun nih. Nah, dan bertemu dengan sosok laki-laki. Nah, sosok laki-laki ini bernama Mas Anto. Dan Mas Anto ini pun menanya kepada gerombolan anak si Dayat, si Amir ini. Ditanyalah, kamu emang apa tujuannya untuk ke Alas Purwo ini? Amir pun menjawab abangnya si Dayat ini, kita hanya cuman touring aja kok, Mas. Terus dan pengen tahu tentang apa sih Alas Purwo itu. Alas Purwo itu kayak gimana sih ya kalau kata si Amir mah. Akhirnya Mas Anto ini ngajakin lah anak-anak untuk ke pinggir pantai yang tadi semalam. Nah, ombak pantai yang sekarang ini tidak seganas dengan ombak yang tadi malam. Dan Mas Anto pun menjelaskan tentang tentang pantai ini. Tapi anak-anak bilang, saya udah tahu, soalnya semalam ada juru kunci yang menjelaskan kepada saya dan teman-teman. Nah, Mas Anto ini pun seketika diam dan kaget. Dan akhirnya Mas Anto bilang, di sini tuh juru kuncinya itu saya. Dan seketika anak-anak pun juga ikut kaget, bingung. Asaan semalam rame dan ada juru kunci yang membimbing kita lah, memberitahu tentang isi Alas Purwo itu apa. Tapi kok katanya Mas Anto ini katanya yang juru kuncinya. Akhirnya karena mereka nggak maulah mikirin hal yang kayak gitu lagi, mereka akhirnya balik ke tenda dan bersiap-siap prepare untuk pulang. Tapi di situ mereka mikir, itu kan dari Banyuwangi ke Bali itu kan deket ya, karena Banyuwangi itu udah ujung Pulau Jawa. Nah, mereka mikir, apa kita lanjut ke Bali aja, apa kita langsung pulang ke Jogja. Cuman katanya kalau pulang ke Jogja itu nanggung katanya. Ya akhirnya mereka berangkatlah ke Bali dengan teman-temannya. Pas mereka berangkat, alhamdulillah di situ perjalanan selamat, nggak ada resiko apapun, nggak ada yang terjadi apapun. Nah,
Nah, video sampai di sini dulu saja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, kalau kita misalnya menghargai tempat yang bukan punya kita lah, nah itu di situ kita bakal dihargai oleh makhluk-makhluk gaib. Begitupun juga kalau misalnya kita trader ya, kayak misal buang sampah sembarangan, ngomong kasar, itu makhluk gaib juga tidak bakal suka kepada kita, dan akhirnya bakal membuat kita menjadi kesesat lah atau segala macam. Jadi manfaatnya kita itu tidak boleh berkata kasar ataupun membuang sampah sembarangan ya. Pokoknya kita harus menghargai tempat yang bukan kita miliki. Oke, cerita gua sampai di sini dulu saja. Semoga cerita ini bermanfaat. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Sampai jumpa di Jelajah Mistis.